Kebutuhan masyarakat akan protein hewani terutama ayam atau unggas permintaannya masih sangat tinggi. Karena protein hewani yang satu ini sangat digandrungi dari berbagai kalangan masyarakat. Hal inilah banyak pihak yang melirik usaha beternak ayam di beberapa daerah. Salah satunya di Kabupaten Subang, tepatnya yaitu di Kampung Royom, Desa Batusari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Padahal pada bulan Februari 2007, pemerintah Kabupaten Subang mulai terganggu dengan wabah flu burung. Karena terdapat 17.000 unggas mati mendadak di 12 kecamatan se-Kabupaten Subang. Berdasarkan data, Subang terdaftar sebagai daerah yang menyumbang 10% dari industri unggas nasional dari 50% seluruh Jawa Barat. Berbagai upaya dilakukan dari mulai pemerintah daerah, instansi terkait, bahkan para petani untuk menjaga ayam ataupun unggas mereka terhindar dari berbagai penyakit yang menyebabkan kematian. Salah satunya adalah Bapak Sudirman. Nama saya Sudirman, peternak dari Kampung Royom, Desa Batusari, Kecamatan Dawan, Subang. Saya berkemitraan dengan PT Mustika, pendirian bangunan sekitar tahun 2011, ya sekitar 1 tahunan lah sekarang gitu. Luas tanah yang dibangun untuk kandang ayam sekitar 200 bata. Kemudian kapasitas ayam, daya tampung dari 2 kandang itu sekitar 6.000. Yang mengelolanya anak kandang yaitu 2 orang, yang 3.500. Bapak Sudirman memang belum lama beternak ayam, tetapi perlu kita contoh bagaimana upaya Pak Sudirman bersama para pegawainya untuk menjaga ayam-ayamnya agar senantiasa sehat, terhindar dari penyakit dan kematian. Salah satunya pengakuan Anwar Sadat, pegawai kandang. Saya Anwar Sadat dari Cilamaya. Menurut pengalaman saya kerja di peternakan broiler pedaging ayam, memang sih belum lama, 1 tahun lah kurang lebih. Menurut dengan pengalaman saya, mulai dengan datang DOC 1 hari sampai umuran 15 hari ngasih makan sekitar 8 kali per hari. Dengan vaksin yang pertama mulai dari 4 hari, dan yang vaksin kedua umuran 12 hari. Dengan vaksin pakan kecil umuran DOC itu sampai umuran 21 hari pakai B11 MK. Ya, lalu setelah berumur 21 ganti pakan yang besar itu TBR 02 mulai dipakai, tapi tidak langsung gitu, masih dicampur dengan pakan yang kecil gitu, biar enggak ngedrop istilahnya kalau di ayam kayak gitu kan. Mulai dalam 3 hari 4 hari udah lepas pakan yang kecil, lalu pakai pakan yang besar terus gitu sampai panen gitu. Salah satu upaya Pak Sudirman adalah memanfaatkan pemberian pakan alternatif, yaitu pemberian pakan berupa daun-daunan seperti daun pepaya, daun antanan, kunyit ataupun bawang putih. Hal itu dilakukan tiada lain agar senantiasa ayamnya tetap sehat.
Daun pepaya yang salah satu manfaatnya adalah untuk menambah nafsu makan, juga sebagai obat cacing, ternyata dapat menimbulkan dampak penggemukan bagi ayam dengan cara pengolahan yang benar dan pemberian dosis yang tepat. Juga pemberian daun antanan atau Setela asiatica sebagai penangkal cekam panas pada ayam atau unggas di daerah tropis. Ini juga ada kan masing-masing ya peternak juga ada yang pakai pakan alternatif kayak gitu, semacam daun pepaya kayak gitu kan. Itu memang besar manfaatnya sih sebetulnya gitu. Kesatu buat kesehatannya bagus, buat bobot juga ya bagus gitu, naik bobot FC pasti turun gitu kan. Itu juga masing-masing dengan keyakinannya para peternak kayak gitu. Keuletan, kesigapan para pekerja kandang sangat menentukan keberhasilan dalam pemeliharaan ayam atau unggas. Mesti waspada cuaca dengan kemarau, lalu turun hujan yang kagak pasti kayak gitu. Itu kebanyakan dalam mortalitasnya pun tinggi kebanyakannya kan. Masalahnya apa, cuaca musim kemarau kayak gitu kayak kagak tentu lah kayak gitu. Yang terutama yang kita fokuskan dalam cuaca kemarau kayak gini, kita mesti berhati-hati dengan sekam. Nah itu sekam sangat diperhatikan sekali gitu. Bila mana sekam sudah bau busuk kayak gitu, udah kagak layak dipakai, itu berakibatnya fatal buat ayam-ayam kayak gitu kan. Mungkin jadi kematian lebih tinggi kayak gitu. Kita mesti berusaha, itu udah dianjurkan, diwajibkan kayak gitu, sekam diganti yang baru semua, diturunkan entah di mana, jauhkan dari tempat kandang kayak gitu kan. Kita mesti diganti yang basah, diganti lagi yang basah diganti, itu udah yang menanggulangi untuk kematian kayak gitu. Dan keduanya mesti waspada dengan cuaca, kita buka tutup tirai layar sesuai dengan kondisi ayam. Kita lihat kondisi ayam, kita lihatnya gimana, ngebutuhkan angin apa ngebutuhkan enggak anginnya gitu kan. Kita mesti melihat dengan kondisi ayamnya juga kayak gitu. Selain pakan yang umum kita kasih kepada ayam broiler, ada yang pakan alternatif, seperti kalau kita nyekrek misalkan ya, dikasih kita bawang putihnya di blender ya, ancer-ancer atau kira-kira yang 3.500 ekor itu kita kasih hasil blenderan bawang putih sekitar 1,5 ounce sampai 2 ounce. Kemudian yang 2.500 ya sekitar 1 ounce bawang putih. Kemudian ada juga kita pakai suplemen buat daya tahan tubuh ayam. Pertama kita kasih kunyitnya diparut, kemudian dikasih ke ayam, bisa sama pakan atau bisa kita campur dengan air. Kemudian ada lagi yaitu daun antanan. Daun antanan kita iris-iris kecil-kecil, kita kasihkan ke ayam di waktu siang hari sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Itu juga kalau yang bawang putih tadi yang hasil blenderan kita kasih di malam hari sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Yang daun antanan sama daun pepaya nih kasih kita di siang hari untuk daya tahan tubuh ayam. Kedua, mengurangi makan ayam di waktu siang hari, kan kita harus dikurangi agar nggak banyak stres. Kebersihan kandang perlu dijaga agar senantiasa bersih.
Ya sekarang dan mulai pembersihan tempat pakan dan tempat minum, yaitu otomatis yang lebih afdol, yang lebih bagus gitu untuk kesehatan ayam tuh 1 hari sampai 3 kali membersihkan tempat pakan dan tempat minum ayam. Nah lalu sudah begitu dengan waktu panen kayak gitu kan, mulai dengan membersihkan kotoran sampai jauhkan, jangan sampai di dekat kandang, bawa sejauh mungkin. Lalu dengan pengosongan kandang yaitu setengah bulan, 15 hari berarti kosongnya kandang itu. Cuci semua peralatan tempat makan, tempat minum, semuanya mesti bersih. Jangan ada yang kotor kayak gitu di tempat kandang. Nah udah bersih semua di tempat kandang, kita kosongkan dulu sekitar 1 minggu untuk persiapan bulan depan yang akan datang, persiapan DOC kayak gitu ya. Mulai dengan penyakit, memang banyak dalam istilahnya penyakit ayam gitu ya, tapi menurut pengalaman saya di sini ya mungkin belum sepenuhnya tahu dengan kondisi ayam, dengan penyakit ayam yang gimana gitu kayak gitu. Tapi menurut dengan pengalaman saya dengan cuaca yang kayak gini, kebanyakannya penyakit CRD sama senot kayak gitu Pak. Iya. Nah itu udah musim kalau cuaca kayak gini gitu, kemarau langsung hujan kayak gitu, kagak tentu cuacanya. Nah itu pasti terjadi CRD sama senot. Ada juga yang penyakit koli kayak gitu kan. Nah itu bisa berakibat fatal kalau misalkan penanggulangan kita, perhatian kita kepada ayam tuh kurang. Itu bisa jadi mengakibatkan mortalitas besar kayak gitu, kematian tinggi. Nah begitu, kalau ya kita kerja semaksimal mungkin, gimana caranya pun kira-kira ya ayam-ayam kita sehat meskipun dengan keadaan cuaca. Akan tetapi kematian ayam di kandang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Kita hanya bisa menekan angka kematian itu supaya lebih kecil. Posisinya merah kemerahan, bukan oke. Perubahan cuaca yang tidak menentu atau pancaroba sangat berdampak pada kesehatan ayam dan unggas. Penyakit siap menyerang pada kondisi ayam yang lemah seperti penyakit CRD atau ngorok, juga penyakit snot yang biasa menyerang pada ayam di cuaca seperti ini. 3.500 dari 3.500. Iya. Terus itu dibuang atau kalau yang bagusnya jangan dibuang, dikubur. Dalam-dalamnya ya dikubur agar penyakitnya kagak menular. Dengan kondisi seperti ini, seperti pancaroba ini, perubahan cuaca dari musim panas ke musim hujan, pertama ya banyak penyakitnya seperti yang tadi saya katakan, nyekrek, ngorok sama senot itu. Kemudian agak banyaklah kematian gitu, mungkin sekitar 10-15% dari biasanya gitu. Kemudian masalah harga ini menurut dari kantor nih pemasaran, katanya harga sekarang anjlok gitu, karena ya mungkin kurang sehat lah. Kesigapan dalam memperlakukan ayam-ayam yang sakit, trik dan teknik pun perlu dicoba. Masih dengan mengenali dengan penyakit ayam, kita lihat kondisi ayam bila mana kita terlihat di posisi kandang, di dalam kandang itu terlihat ayam yang sedang sakit kayak gitu, nguyung kalau kata orang Jawa tuh. Nguyung kayak gitu kan, meriang kayak gitu, nggak enak dilihat kayak gitu. Nah itu pasti dia berpenyakit, makan kagak mau, minum juga kagak mau, yang bisa mengakibatkan kematian. Nah itu cepat-cepat kita menanggulanginya, kita pisahkan, bikin sekatan yang baru gitu ya, sedikit sekitar yang 2 meteran lah satu ruang itu kita bikin. Lalu kita liatin kalau misalkan kita mencari ada lagi yang yang penyakitan kayak gitu, model senot, ada yang cekrek-cekrek kayak gitu, CRD. Lalu kita buru-buru kita
pisahkan, bawa ke sekatan yang baru itu agar segala upaya ini dilakukan secara maksimal, tiada lain adalah dengan satu harapan, menjaga kualitas ayam yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat tidak mengandung penyakit yang berbahaya seperti penyakit avian influenza atau flu burung yang diakibatkan oleh virus H5N1 yang sangat berbahaya itu. Kemudian suka duka masalah beternak ayam, sukanya ya istilahnya hasilnya lumayan bagus lah. Kemudian dukanya ya kalau musim pancaroba gini banyak ya yang sakit ayamnya. Kemudian ya penyakitnya yaitu ngorok, ngekrek sama senot. Kemudian harapan saya untuk pemerintah, pertama ya subsidilah untuk para peternak. Kedua, kemudian dari dinas peternakan untuk memantau ke daerah-daerah masalah peternakan atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh peternak masing-masing. Harapan Pak Dirman bersama rekan-rekannya tentu menginginkan usaha ternak mereka diperhatikan oleh pemerintah. Dari Jember Raharja Mukti Wibawa Gembleng 7